King Muer mengangguk dengan lurus, menarik Xiao Yan dan keluar. Saat itu, sebuah briefing datang dari luar pintu. Laporkan. Seseorang meminta pesan. Seseorang meminta pertemuan. Tidak ada nama. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Tidak ada nama. Kembali ke Xiao Xiao. Dia diam-diam memberitahu bawahannya bahwa namanya adalah Jing Duchen. Namun, bawahannya telah melihat Jing Duchen. Dia tidak sama sekali. Apa maksudmu? Bisakah seseorang berpura-pura bersih? Tidak seharusnya. Mengetahui bahwa hanya ada beberapa hubungan antara Jing Wuchen dan Xiao Fu yang akan berpura-pura datang ke Xiao Fu, mungkinkah tidak ada yang tidak terduga ketika tidak ada waktu untuk mengirim pesan? Xiao yang tiba-tiba menjadi tegang, gelisah, bahwa pria itu, ya, segera setelah itu, dia berjalan ke aula sendirian. Apa itu bersih? Xiao Yan dan King Muer memandang orang itu dan tidak saling kenal. Pria ini mengenakan kemeja kain kasar berwarna cian, mengenakan topi jerami besar, noda kuning dan hitam pelumas di wajahnya, dan dapat dengan jelas melihat bahwa kelima indera itu bersih dan bersih, terutama mata yang berlumpur, bukan mata persik bersih yang tampaknya berbicara sama sekali. Siapa kamu? Kenapa berpura-pura bersih? Xiao Yan bertanya dengan tegas dan bertanya dengan sangat hati-hati. Penduduk itu menatap Xiao Yan dengan tatapan tertegun, dan melihat alis Xiao Yan mengerutkan kening dan berkerut, tampaknya batas kesabaran telah tercapai, dan tiba-tiba dia tertawa keras, dan matanya yang keruh tiba-tiba menjadi cerah. Xiao Yan dan King Muer tertegun, suara mereka bersih dan bebas debu, dan mata mereka memiliki pesona pembersihan bersih. Namun, penampilan mereka tidak bersih-bersih. Ketika Xiao Yan dan King Muer melihat ke atas dan ke bawah dengan curiga, orang itu melepaskan topi jerami, mengangkat pita kain putih pucat yang diikatkan di pinggangnya, menyeka wajahnya sebentar, dan kemudian bergegas ke Xiao Yan. Sambil tersenyum, siapa yang tidak bersih? Dengan kamar bersih, situasi sulit Xiao Yan dan Xiao Fu dapat diselesaikan. King Muer melompat kaget, tanpa menunggu situasi, meninggalkan kalimat "aku akan memberitahu mereka" dan berlari keluar. Xiao Yan juga sangat terkejut. Dia meninju di soket bahu kiri yang bersih. Yah, kamu bersih dan jangan mengirim surat sebelum kamu datang. Bersihkan dan berpura-pura tak tertahankan, dengan sengaja mengambil satu langkah, dan menutupi bahunya dengan tangan dan dengan berlebihan berkata, sialan, ketuk ringan, tuanku tidak semrawut dan abadi. Mereka tidak bisa membantumu bertarung seperti ini di tengah-tengah 7 bintang. Xiao Yan Xiao tidak marah atau marah, dan satu pukulan lagi berat di soket bahu kanan yang bersih. Aku sudah bilang padamu untuk berpura-pura. Aku tidak bisa tidak melihatmu. Jika kamu memiliki jenis apapun, jatuh saja ke tanah dan tunjukkan padaku. Aku mengandalkannya. Jing Wuchen mundur beberapa langkah, menyeringai, dan menunjuk Xiao Yan dan berkata, berbisik. Aku berkata bahwa kamu telah terjebak di rumah Xiao selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan pikiranmu sudah pengap. Xiao, jika saya mengirim surat kepada Anda terlebih dahulu, kepala elm Anda yang siap untuk disambut lebih cepat, pengawasan di luar rumah Anda adalah tampilan? Bodoh, saya dulu berpikir Anda lebih baik daripada kekacauan dan kemarahan. Jadilah cerdas. Aku tidak berharap kamu bodoh. Xiao Yan kemudian mulai mengerti alasan mengapa Jing Duchen datang ke Xiao Fu diam-diam dengan cara ini, dan penampilan yang begitu disamarkan. Awalnya khawatir tentang mengekspos dirinya sendiri. Ya, bagaimana pemimpin agen intelijen Xiao Fu mudah terekspos? Kekhawatiran samar tentang apa yang terjadi pada agen intelijen baru saja menghilang, dan hatiku yakin bahwa gambar residu dan meringis Yu Pei telah retak. Dan hatiku menjadi longgar segera, tertawa lurus pada lelucon yang bersih dan bersih. Tersenyumlah, tersenyumlah. Bersihkan tanpa udara, mudah bagiku untuk datang jauh-jauh ke angin dan hujan, dan mudah bagiku untuk datang ke sini. Aku tidak mengatakan untuk membuat teh untuk pria kecil, dan kemudian membiarkan pria kecil itu mencuci ini seperti dia tidak pernah mencucinya sepanjang hidupnya. Wajah kotor. Anda tahu bagaimana tertawa? Saya benar-benar lupa. Xiao Yan memanggil pria berikutnya. Ayo,
Daun ketumbar diseduh dan disajikan di atas meja kopi, dan pelayan membawa sepoci air lagi. Melihat sepanci air jernih dengan cepat berubah menjadi hitam dan putih, Xiao Yan memerintahkan bawahannya untuk mengganti panci air jernih lagi. Setelah mengganti 3 baskom air bersih sepenuhnya, saya membersihkan kotoran berminyak di wajah saya. Lalu saya duduk di kursi dengan pantat dan menyesap teh panas, tetapi saya dimuntahkan dan membuka mulut. Sibuk melemparkan cangkir teh di atas meja kopi, meraih secangkir teh hangat di atas meja. Tidak peduli apakah Xiao Yan telah meminumnya atau King Muer telah meminumnya, dan ia menggerutu ke bagian bawah. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jantungnya melonjak. Saudara yang sangat baik. Pada saat ini, bersihkan dan bersihkan. Long Yan bergegas ke aula. Long Yan berlari langsung ke Jing Wuchen sebelum berdiri. Setelah mempelajarinya, dia menggenggam cangkir teh dan menatapnya sejenak. Dia menatap lurus ke Jing Jing dan tersenyum, dan wajahnya agak kaku. Kata-kata yang membuat Xiao Yan hampir tertawa dan menjadi bersih dan hampir terpana. Apakah kamu sudah mencuci muka? Mengapa kamu mencuci dengan bersih? Itu tidak layak untukmu. Itu tidak memiliki watak yang sama seperti sebelumnya. Andalkan itu. Letakkan cangkir teh dengan bersih dan berdiri. Bocah sial, tuanku sekarang seukuran Xiao Fu. Bagaimana aku tidak memperhatikan gambarnya? Aku menyerahkan kepribadianku untuk saudara-saudari. Kau menyerah bocah itu tidak menghibur saya, tetapi itu menyakitkan saya. Apakah Anda masih bersaudara? Di paruh, Long Yan adalah lawan yang bersih dan tidak berdebu. Long Yan tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya memerah, dan dia hampir tertawa. Jinglong memandang Long Yan dengan bangga, dan hendak mengatakan beberapa kata lagi dari Qi Long Yan, King Muer dan Zhen Ni masuk. Jingjing hanya dengan sopan menyapa Zhen Ni, yang jelas-jelas tak terbendung, dan Le Xiaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, dan Badai datang dengan cepat. Xiao Qi lalu diam-diam masuk. Ruang bersih yang telah lama ditunggu-tunggu telah datang. Bagaimana mungkin inti tidak melepaskan segalanya dan datang untuk melihat apakah ruang bersih membawa kabar baik yang sudah lama ditunggu-tunggu? Mereka masing-masing mengambil tempat duduk masing-masing, dan semua orang memandang mereka sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa hati setiap orang sangat bersih, sehingga mereka tidak membuat malu, dan langsung menuju ke topik bertanya pada Xiao Yan. Sekarang di rumah Xiao, aku takut nyamuk tidak bisa melarikan diri keluar. Pengawasan. Apa rencanamu? Xiao Yan tersenyum pahit. Apalagi yang bisa kupikirkan? Kita tidak bisa selalu berjongkok di kota raksasa itu? Jingdu mengangguk. Yah, karena tahu ada harimau di pegunungan, kamu tidak boleh pergi ke pegunungan. Long Yan cemas. Apa gunanya? Apa yang kamu jual, bersih dan tidak berdebu? Ayolah, bukankah kedua hal itu retak? Mungkin saya tahu bahwa selera menggantung orang dengan lambat agak tidak masuk akal. Jarang, tidak ada retribusi untuk Long Ling, tapi dia hanya melihat Long Ling dan mengambil 2 foto sisa dari cincin. Tanah itu berkata kepada semua orang, jadi saya melakukan perjalanan khusus, berharap dapat membantu Anda. Mata kerumunan tiba-tiba menyala, dan kegembiraan di hati mereka sulit ditekan. Pecah? Benar-benar retak? Bagus sekali. Saat ini, kesulitan kota raksasa yang terjebak ini akhirnya bisa dipatahkan. Jingjing mengangkat gambar sisa di tangannya dan berkata, retak ini adalah puing-puing bencana kuno yang disebut Xiayao Treasury. Dan kemudian malu, tapi Giok meringis belum sepenuhnya retak, hanya tahu itu menyinggung tempat yang disebut rumah hantu. Tetapi peta bintang dan peta topografi perlu saling berhubungan untuk mengkonfirmasi lokasi spesifiknya. Namun, dari bencana kuno hingga hari ini, rentang waktu terlalu besar, dan langit berbintang, terutama Medan, telah menjadi tidak dapat dikenali. Butuh waktu untuk menentukan lokasi persisnya. Ini sangat bagus, itu sudah mengirim arang di salju. Xiao yang sangat gembira, mengangkat secangkir teh yang bersih dan menawarkannya untuk membersihkan dan membersihkan. Datang dan datang, kerja keras, minum mulut panas dulu, lalu berikan kami akan menjelaskan bagaimana rumah harta yang bahagia ini retak, di mana itu, dan bagaimana kita memasukinya. Hampir sama.
Setelah mengambil cangkir teh Yan, Jing Wuchen akhirnya tidak bisa menahan tawa. Saya mengambil beberapa tegukan kesenangan, meletakkan cangkir teh, dan menunjuk pada gambar residual dengan bersih. Anda tahu, kalimat yang tertulis pada gambar residual, setiap 9 atau 9. Ketika yin dan yang terbalik, rumah harta dibuka, dan mereka yang memiliki kesempatan dapat masuk, tetapi kalimat ini tidak memiliki alasan, dan ini misterius. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, benua Doudian saat ini lebih kuno, dan topografinya telah berubah seperti ladang laut dan mulberry. Teman saya terjebak oleh medan di dalam gambar. Sulit untuk dipecahkan. Semua orang mengangguk. Jing Wuchen melanjutkan, dalam kebosanan, mungkin saya ingin mencari informasi, mungkin hanya untuk menenangkan pikiran saya. Siapa tahu, bagaimanapun, teman saya membolak-balik buku kuno secara acak. Ini adalah buku perjalanan tentang adat setempat. Itu adalah sisi temanku dari sebuah kerangka di sebuah gua. Di atas disebutkan bahwa kerangka itu telah ke suatu tempat sebelum kematiannya, dan dia terkejut melihat pada senja bahwa matahari, yang seharusnya di sebelah barat, menggantung tinggi di udara. Bulan di langit yang tinggi melayang di air dan langit. Namun, tontonan itu berlangsung untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, pria itu berpikir dia melihat hantu yang mirip dengan Fata Morgana, dan dia tidak terlalu peduli. Jadi, apa sih Happy Treasury di tempat itu? Semua orang sudah menebak, tetapi masih bertanya. Jing mengangguk dan mengangguk. Matahari adalah yang, bulan adalah yin, dan posisi matahari dan bulan terbalik. Adapun orang yang tidak melihat pembukaan Treasury Xiao, teman saya berspekulasi bahwa itu karena mendekati 9 atau 9. Jumlah hari hanyalah penampakan penglihatan, bukan jumlah sebenarnya dari 9. Artinya, orang itu hanya satu langkah dari rumah harta yang hilang. Takdir. Semua orang malu. Jing Chun tertawa, jadi temanku berkata, Xiao Treasury ditakdirkan untuk bersama kita. Tapi, Xiao Yan memikirkan kemungkinan, dan bertanya dengan gugup, apakah penglihatan itu akan menarik perhatian orang lain sesegera mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, dan akan menjadi orang pertama yang naik? Seharusnya tidak. Jing Wuchen berkata dengan pasti, pertama-tama, perbendaharaan Xiao berada jauh di utara daratan, dan tempat itu telah menjadi tempat yang sangat dingin dan tandus sejak zaman kuno. Hanya sedikit orang yang mengunjunginya. Selain itu, daerah tersebut selalu memiliki Fata Morgana. Bahkan jika seseorang melihat penglihatan itu, mereka tidak akan memperhatikan. Yang paling penting adalah bahwa waktu dari 99 kali, dari waktu yang dicatat dalam buku perjalanan itu hingga tahun ini, adalah benar-benar reinkarnasi, yaitu, bahkan jika seseorang melihatnya pada saat itu. Visi juga tahu rahasia ini, tetapi rumah harta Xiao tidak bisa dimasuki tanpa membuka. Oke, kamu bersih. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan memaki. Katakan saja kalimat terakhir itu tidak perlu. Yang sebelumnya tidak masuk akal. Apakah kamu ingin membuat kita khawatir dengan sengaja? Sekarang, bagaimana angka-angka ini dihitung? Ini? Wajah Jing Wuchen memerah sedikit dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, perhitungan jumlah 9 atau 9 diciptakan oleh suku gua sebelum bencana kuno. Ini sangat misterius. Aku awalnya ingin belajar, tetapi seharusnya setelah mendengarkan frasa teman saya benar-benar menolak ide belajar. Itu terlalu tidak jelas, terlalu sulit untuk dipahami. Long Yu segera bercanda. Yo, bukankah kamu selalu pintar dan tidak bisa dimengerti di hadapanku? Apakah jarang tinggal bersamamu? Di antara orang-orang, hanya Capung yang bercanda tentang kebersihan, dan hanya Capung yang bercanda tentang hal itu. Kebersihan telah lama digunakan untuk itu. Capung miring melirik, dan hidungnya mendengus keras. Melihat bahwa Jing Wuchen agak malu untuk digoda oleh Long Yan, Zhen Ni berkata dengan baik, tanpa debu, bisakah kamu mengulangi kata-kata temanmu? Mungkin ada di antara kita yang bisa mengerti. Zhen Ni mulai, bersih dan tidak pandai berhenti. Setelah berpikir sebentar,
Dia berkata, teman saya tidak yakin bahwa saya telah membaca paragraf besar, tetapi sekarang saya hanya ingat paragraf pertama. Saya akan memberikannya kepada Anda. Jalan surga, ada lebih dari kerugian, tetapi tidak cukup manfaat. 9 adalah surplus, surplus penuh, overflow penuh, overflow kosong. Oleh karena itu, meskipun 9 adalah jumlah surplus, itu juga angka kosong. Itu adalah akar, akhir, dan orang miskin, tetapi juga awal. Ini adalah awal dari era baru. Dapat dikatakan sebagai ujung jalan, Anda dapat menemukan cara lain dan mulai lagi. Ucapan terhenti tiba-tiba, dan mata yang bersih melirik kerumunan, dan dia ingin melihat siapa yang bisa memahami ucapan misterius seperti itu. Melihat satu persatu, dia bisa mendengar kabut di awan, benar-benar pingsan oleh formula misterius dan misterius itu. Longling dimakamkan di kepalanya dan tidak berani memandangnya, dan dia merasa bangga untuk sesaat dalam hatinya yang bersih. Menyelamatkan wajah yang dijalankan oleh naga. Begitu banyak. Shenni tiba-tiba bertanya setelah berpikir keras. Itu saja. Jing Wuchen tidak peduli dengan pertanyaan Shenni, berpikir bahwa itu hanya kesopanan Shenni yang sopan, dan tertawa. Trik ini sangat verbal. Saya dapat mengingat begitu banyak. Sangat bagus. Sekarang, yah, sayang sekali kamu hanya mengingat ini. Shenni menghela nafas, dan kemudian berkata, tidak ada debu, temanmu benar-benar ahli. Aku benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan dan meminta nasihat padanya. Jing dengan bersih, oh, Nona Shenni bisa mengerti artinya? Shenni kian tersenyum, tidak ada pengertian, hanya sedikit pengertian. Jing Duchen terkejut, ayo, bicara. Shenni tersenyum, jika debu tidak terlalu dangkal, Shenni akan membuat pembicaraan yang jelek dan berharap untuk tertawa. Kemudian dia berkata dengan hati-hati, jumlah 9 dan 9, ikuti prinsip surga. Apakah itu ujung jalan atau tidak, tetapi cara lain? Atau era baru warisan? Semuanya menyiratkan pembaruan langit dan bumi, dan perubahan zaman. Jadi saya berpikir bahwa aturan langit dan bumi telah berubah setelah bencana kuno. Ya Tuhan, pendapatmu sama dengan temanku. Jing Wuchen melompat dari kursi, menatap Shenni, dan perlahan mengangkat jempolnya untuk Nona Shenni. Jing Wuchen hanya memiliki satu kata-kata, pakaian. Lalu dia memalingkan kepalanya dan berkata kepada Xiao yang seperti lelucon dan serius, saudaraku, kamu adalah orang yang baik seperti Nona Shenni. Kamu harus menghargainya, dalam satu kata pun. Semua orang memandang Shenni dengan penuh minat. Wajah Shenni memerah, Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu dan jantungnya berdebar. Mengintip Xiaoyan, Shenni sibuk menggeser topik dan meminta Jingjing untuk membersihkan. Karena temanmu fasih dalam perhitungan jumlah 9 dan 9, dia pasti telah menghitung waktu spesifik kapan perbendaharaan Xiao akan dibuka. Jing mengangguk dan mengangguk, katanya, hanya 3 hari terakhir bulan ini. Kenapa aku tidak cepat-cepat pergi? Dalam 3 hari terakhir bulan ini, ada banyak waktu, kata Shenni. Kita harus merencanakan dengan hati-hati dan berusaha seaman mungkin. Le Xiaolong mengangguk dan khawatir. Masalah paling sulit yang dihadapi kita sekarang adalah bagaimana meninggalkan Xiao House tanpa diketahui dan diikuti oleh Dan Temple. Semua orang terdiam. Ini memang masalah yang sulit. Semua orang berpikir selama 5 tahun dan tidak bisa menemukan solusi. Melihat semua orang mengerutkan kening, mereka semua tersenyum bersih. Jangan berkecil hati satu persatu. Bangun, aku sudah memikirkannya untukmu. Oh, mata semua orang menjadi cerah. Xiaoyan menatap mata Jingdu yang bersih, dan berkata, datang dan dengarkan. Dia tersenyum dengan bersih dan berkata, sekarang, Kuil Dan telah melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rumah Xiao. Bahkan di langit, saya percaya bahwa Kuil Dan juga telah diatur. Dia berhenti, tiba-tiba menekankan nadanya, tapi ada place, dan template tidak akan pernah memikirkannya. Pada titik ini, ekspresi yang sangat bangga muncul di wajah yang bersih dan tidak berdebu. Dia menghantam tanah dengan kakinya. Bawah tanah,
Jika kita menggali terowongan bawah tanah, kita dapat meninggalkan kota tanpa menyadarinya. Kerumunan mendengar kejutan di mata mereka. Bahkan Zenmi membuat lelucon, mengacungkan jempolnya kepada Jing Wuchen, dan memuji nadanya sebelum mempelajari Jing. Zenmi hanya memiliki satu kata, Fu. Semua orang tertawa. Jing Wuchen bahkan lebih bangga, dan dia melanjutkan dengan senyum. Sebenarnya, segera setelah gambar residu retak, saya memikirkan metode ini, dan saya sudah mulai bekerja. Meskipun orang-orang saya tidak menonjol, mungkin ada banyak orang asing. Hanya beberapa dari mereka yang memperbaiki jalan tanah. Mereka sangat bagus dalam menggali terowongan. Mereka juga menganggap bahwa mereka tidak dapat dideteksi oleh kekuatan jiwa. Mereka menggali terowongan cukup dalam untuk memastikan kebodohan. Le Xiaolong tiba-tiba bertanya, kota raksasa itu begitu besar sehingga perlu menggali terowongan dari Xiaofu ke kota di luar kota raksasa itu. Selama ribuan mil, raksasa proyek itu bisa dibayangkan. Hanya setengah bulan dari akhir bulan. Apakah sudah terlambat? Mata Jing Wujing melebar. Siapa yang bilang terowongan itu keluar kota? Bukan? Kerumunan itu bodoh, dan apa gunanya jalan keluar otentik di kota raksasa itu? Masih tidak bisa menghindari eyeliner dari Dan Temple? Tentu saja tidak. Dalam waktu yang begitu singkat, kamu perlu menggali sebuah terowongan yang panjangnya ribuan mil. Apakah kamu memperlakukan aku sebagai peri? Jing Wuchen melotot, lalu menepuk kepalanya dengan jengkel. Lupakan, salahkan aku, awalnya saya tidak menjelaskannya. Kemudian tiba-tiba dijelaskan, terowongan ini mengarah ke rumah tinggal di kota Jucheng. Rumah tempat tinggal ini tidak jauh dari rumah Xiao. Di gang terpencil, Yang Mulia berada di Juju. Lokasi Wucheng sangat biasa, dan tidak ada yang memperhatikan. Kali ini saya mengundang seorang teman yang mahir dalam Yirong untuk ikut dengan saya, dan dia sedang menunggumu. Yirong Shu-nya adalah seorang master dan dapat digunakan dalam waktu singkat. Dalam jangka waktu tertentu, penampilan fisik seseorang akan sepenuhnya berubah. Ketika Anda sampai di sana melalui terowongan, dia akan mengubah konten untuk Anda. Siapa yang tahu siapa Anda? Jika Anda mengubahnya menjadi 0, Anda akan keluar kota. Konsep semua orang tentang Yirong masih setingkat topeng kulit manusia. Saya belum pernah mendengar bahwa Yirong bahkan dapat mengubah bentuk seseorang. Ada banyak bakat di dunia. Long Zheng tidak bisa berhenti bertanya. Mengapa tidak memintanya datang ke Xiao House untuk mengubah keadaan bagi kita dan menyelamatkan kesulitan menggali terowongan asli? Katakan kamu bodoh, jangan mengakuinya. Ada peluang untuk bertarung melawan naga. Jing Duchen berkata dengan nada menegur. Sekarang Xiao Fu menatapnya. Mudah masuk dan keluar? Bagaimana jika dia ditemukan? Tidak perlu banyak menggali terowongan. Apa yang salah dengan lapisan asuransi ekstra? Oke,